Shalom saudara, sejak tahun 2018 saya mengalami kejang-kejang. Pertama kali saya kejang-kejang itu pada saat saya ingin ke kampus, pada saat saya mengendarai mobil, dan tiba-tiba saya tidak sadarkan diri. Dan pada saat saya bangun, saya sudah masuk ruang UKS di kampus. Awalnya saya belum tahu kalau saya mengalami kejang-kejang, tapi kejadian itu terus berulang. Di tahun 2019 juga saya mengalami hal yang sama, sampai akhirnya saya harus dibawa ke rumah sakit. Pada tahun itu belum ketahuan penyakit apa yang ada dalam diri saya. Sampai akhirnya 2019 pertengahan saya pindah ke rumah sakit lain, dan ternyata di situ ditemukan bahwa ada gelombang kejang di otak saya. Dan hal itu membuat saya cukup down. Karena apa? Karena saya tidak bisa beraktivitas normal seperti anak muda lainnya. Karena hal yang bisa membuat saya kejang itu antara lain adalah saya kecapean, saya kurang tidur, saya terlalu banyak aktivitas, dan yang lainnya. Dan pada saat itu saya sedang aktif-aktifnya dalam kuliah, dalam pelayanan saya, tapi saya tidak bisa beraktivitas yang normal seperti anak muda lainnya. Hal itu membuat saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya sedih sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi sama saya. Karena di saat teman-teman saya yang lainnya beraktivitas normal, saya tidak bisa. Karena waktu saya kecapean sedikit, saya pasti akan kejang paginya. Pernah juga momen di mana saya, hal ini mengganggu saya dalam pelayanan saya. Ketika hari Minggu saya akan pelayanan, paginya saya kejang. Entah kenapa saya mengalami hal seperti itu, dan itu membuat saya juga makin marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya diizinkan hal seperti ini? Padahal saya ingin melayani Engkau Tuhan, tapi Engkau izinkan ini terjadi. Tapi saya tetap menjalankan apa yang dokter suruh. Saya menjaga pola makan saya menjaga jam tidur saya, istirahat saya jaga banget bersama orang tua saya dan adik saya. Sampai di tahun 2019 itu saya juga mengalami kejang yang cukup banyak. Mungkin dalam satu tahun itu bisa 5-6 kali kejang. Dan proses itu pun membuat saya akhirnya capek. Saya protes mulu sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya komen mulu sama Tuhan. Di tahun 2020 pun, awal tahun, pada saat tanggal 1 Januari, saat saya mau pelayanan tahun baru, saya mengalami kejang juga, dan akhirnya saya mengalami kecelakaan bersama mama dan adik saya. Lagi dan lagi, itu membuat saya marah sama Tuhan, karena ini saya mau pelayanan tahun baru, awal tahun yang saya harap saya bisa sembuh dan saya bisa normal, tapi ternyata tidak. Itu membuat saya makin marah sama Tuhan, bahkan saya mungkin berpikir untuk tidak percaya lagi sama Tuhan, tapi saya coba untuk cross-check diri saya, apa yang kurang dari saya, apa yang belum saya beresin selama ini. Sampai akhirnya saya tetap masih dengan keadaan yang sama, tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu banyak pikiran, dan pola makan yang diatur. 2020 berjalan kayak gitu-gitu aja. Sampai akhirnya di tahun 2021, saya sudah lulus kuliah, dan saya ada momen di mana saya akan interview di suatu perusahaan yang saya sukai, yang sesuai dengan passion saya dan sesuai dengan bidang saya. Dan pada paginya, pada saat saya ingin berangkat interview, kembali lagi saya kejang. Kejang saya kambuh, dan saya tidak bisa interview, dan saya tidak jadi masuk ke perusahaan tersebut. Lagi dan lagi saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa beraktivitas seperti normal, bahkan di saat saya ingin interview bekerja pun saya tidak bisa. Sampai mungkin titik di mana saya akhirnya capek juga, marah terus sama Tuhan. Akhirnya saya benar-benar meletakkan kehendak saya meletakkan ego saya serendah-rendahnya. Saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terserah Tuhan, aku udah gak mau protes lagi, aku udah gak mau marah lagi sama Tuhan, aku cuma ingin berserah sama Tuhan. Kalaupun memang hal ini harus terjadi sama saya seterusnya, saya mau terima, saya mau belajar, dan saya mau mengikuti kehendak Tuhan.
Sampai akhirnya di tahun 2021, pertengahan 2021, saya dan mama saya cek ke rumah sakit, keadaan saya seperti apa. Biasanya kami ke rumah sakit kalau kejang, tapi ini saya tidak mengalami kejang, jadinya saya ke rumah sakit ngecek bagaimana kondisi saya. Dan pada saat saya masuk rumah sakit untuk mengecek, ternyata dokter bilang kalau gelombang kejang saya sudah hilang, saya sudah normal, dan saya sudah dinyatakan sembuh. Dan sampai saat ini, di 2022, saya sudah tidak lagi mengalami kejang-kejang. Dari situ saya merasakan dibangkitkan, dikuatkan, dan Tuhan ngajarin saya bahwa proses yang Tuhan kasih ke kita itu emang harus kita jalani. Jangan banyak protes, jangan banyak ngeluh sama Tuhan, tapi waktu kita benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan akan kasih jalan dan Tuhan akan kasih janjinya kepada kita bahwa Tuhan selalu baik buat kita. Dan saya percaya, nggak cuma saya yang bisa melewati proses ini, saudara-saudara pasti bisa juga mengalami proses yang ada, dan pasti akan melalui itu semua dengan baik, waktu kita mau berserah sama Tuhan, waktu kita mau percaya lebih sama Tuhan.